Baik, saudara-saudara, harus semangat kendati pun berpuasa. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tentunya Rahayu. Ya, berbahagia dan sehat sejahtera. Kali ini saya akan bahas tentang biaya persediaan saudara dengan pelan-pelan saja agar bisa dimengerti dan dipahami ya. Jadi nanti kita bagaimana menentukan biaya persediaan itu, saudara-saudara. Mengapa biaya persediaan perlu dibahas? Karena ini adalah sebagai alat loh, saudara-saudara, untuk berkompetisi. Kalau kita bisa menyediakan barang dengan harga murah, kita akan merebut di pasaran. Maka kita harus bisa kendalikan harga persediaan itu. Kapan kita gunakan dan kapan kita pakai untuk produksi itu. Maksudnya demikian. Nah, saudara-saudara, metode penentuan harga pokok persediaan itu ada metode FIFO ya. First in, first out. Ya, pertama kali beli, pertama kali digunakan. Kemudian metode LIFO ya. Last in, worst out. Jadi last in yang paling terakhir digunakan yang utama. Pertama, kemudian yang berikutnya adalah merata-ratakan semuanya, disebut dengan metode average. Semuanya ini akan kita pelajari, mudah-mudahan ini nanti bisa keluar di UTS saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, metode FIFO ya, first in, first out. Seperti namanya, first in dan first out. Pada metode FIFO, barang yang dibeli pertama kali adalah barang pertama yang akan dipakai, akan dijual. Jadi metode ini sesuai dengan arus biaya actualnya, cash flow-nya. Metode FIFO merupakan metode yang paling umum digunakan dalam penilaian persediaan. Oleh karena itu, saya akan berikan cash flow penggunaan itu secara given ya, seperti ini ya. Ini suatu misal ya, ini data pembelian dan penggunaan bahan CV Dirgantara. Persediaan awalnya tanggal 1 bulan 7, 20. Harga per unitnya 15. Jadi saldonya 20 karena belum digunakan. Kemudian beli lagi tanggal 5 bulan 7, 50. Harganya 16 per unit. Berarti ada 50 ditambah itu 20, 70 karena belum digunakan. Baru tanggal 6 bulan 7 digunakan 30. Saudara, berarti tinggal 40. Tanggal 9 bulan 7 beli lagi 40. Harga 17. Jadi 40 dan 40 jadi 80, belum digunakan. Kemudian beli lagi bulan 7, 15 bulan 7, 20. Nah, karena udah 80 yang tersisa, tambah 20, 100. Ini belum digunakan apa-apa. Baru tanggal 20 bulan 7 digunakan 60. Sisanya dari 40. Kayak begitu ini cash flow-nya. Nanti untuk menghitung bagaimana metode masuk pertama, keluar pertama. First in, first out itu. Gini, saudara-saudara. Metode ini menganggap bahwa bahan yang digunakan berasal dari pembelian terdahulu. Yang dulu, yang pertama kali. Sebenarnya dihitung harga pokoknya dengan anggapan bahwa bahan tadi berasal dari pembelian yang paling pertama atau terdahulu. Contoh ini didasarkan pada tabel seperti CV Dirgantara yang saya berikan secara given tadi. Misalnya harga pokok bahan yang digunakan tanggal 6 bulan 7. 6 bulan 7 itu berapa ya? 6 bulan 7 dipakai itu 30 unit. Nah, kalau 30 unit ini digunakan bagaimana? Yang first in dulu, 20 sama yang ini. Ini sudah digunakan 20, tinggal 10, 10 diambilkan dari sini. Nanti begitu saudara-saudara. Jadi persediaan awal sebanyak 20 dan pembelian tanggal 5 bulan 7 bulan 5 bulan 7 sebanyak 10 unit. Itu sehingga harga pokoknya begini saudara, kan butuhnya tanggal 6 bulan 7 tadi kan 30 ya, 30 jadi 20 diambilkan yang first in tadi yang harganya 15 atau persediaan awal tadi, kemudian yang 10 digunakan ketika pembelian berikutnya, sehingga ini terjadi 300 ditambah 160, 440. Jadi begini loh saudara-saudara, kan butuhnya ini digunakan first in dulu, digunakan yang ini berarti 20 kali 15. Kemudian kok kurang 10 gitu, diambilkan dari sini 10, berarti 10 kali 16. Begitu maksudnya kayak gini. Nah, harga bahan pokok yang digunakan pada tanggal 20 bulan 7 dihitung sebagai berikut. Ingat,
ini 20 bulan 7 nanti yang dipakai adalah 60. Ingat. Berarti apa? Yang masih sisa kan ada 40 diambilkan di sini, 20-nya diambilkan dari sini. Gitu loh maksudnya saudara. Jadi ini nanti begini, saldo tanggal 15 bulan 7 adalah tinggal 40 unit. Loh, kok bisa tanggal 40 unit dari mana? Iki loh. Ini tadi kan digunakan 10 ya, tinggal 40 bulan 7-nya gitu loh. Saudara. Jadi 40. 9 bulan 7-nya 40 unit masih utuh, 15 bulan 7 masih utuh gitu. Nah, harga pokok yang dipakai pada tanggal 20 bulan 7 itu terdiri dari pembelian tanggal 9 bulan 7 20 unit, sehingga jumlahnya berapa kita lihat di sini. Ini yang tadi kemudian yang ini. Harga pokok yang dipakai tanggal 20 bulan 7 terdiri dari pembelian tanggal 9 bulan 7 20 unit. Ini diambilkan dari 20 unit. Kan kita butuhnya 60, diambilkan dari sini yang 20. Tapi yang pertama kali yang beli harus digunakan semua. Tadi kan 40 unit, yang 40 unit itu digunakan semua. Ini loh, 16 kali ini. Ini loh saudara. Ini tadi kan sisa 40. Nah ini kan 60. Ya ini digunakan KP nih yang sisa 40. Kemudian yang 20 diambilkan yang first in setelah tanggal 6 bulan 7. Adalah ini. Itu maksudnya. Jadi 40 kali 16 ya yang ini. Kemudian 20 kali 17 yang ini. Diambil 20, yang ini diambil 40. Jadi semacam itu. Itulah yang disebut dengan first in first out. Kemudian bagaimana yang last in first out? Ayo kita lihat yang last in first out ya. Nah ini metode masuk akhir keluar pertama ya. Last in first out. Metode ini beranggapan bahwa bahan yang digunakan berasal dari pembelian akhir. Pembelian paling akhir sehingga bahan digunakan harus diketahui jumlah kuantitasnya lebih dahulu. Selanjutnya dihitung harga pokoknya dengan anggapan bahwa berasal dari pembelian akhir. Last in, first out. Jadi pembelian paling terakhir. Itu begini saudara-saudara. Nah, contohnya ya, ini untuk LIFO ya, didasarkan pada tabel itu. Misalnya harga pokok bahan yang digunakan tanggal 6 bulan 7, pemakaiannya kan 30. 30 kan? Kan begini saudara. Ini karena nanti tanggal 6 bulan 7 ini kan dipakai 30. Untuk ini untuk last in first out loh. Pembelian akhir digunakan yang pertama. Nah, berarti yang digunakan yang pertama kali yang mana? Nah, ini kan sisa 40 tadi. Ya iki ae dintekno dulu gitu loh maksudnya. Jadi tanggal 5 bulan 7 kan 40 unit sisanya. Padahal kita itu butuh 30 unit. Ya habiskan aja 30 dikalikan 16, 480. Kemudian baru tanggal 20 bulan 7. Dihitung sebagai berikut. Saldonya persediaan awal yang awal tanggal 1 kan ini 20 unit. Tanggal 5 bulan 7 20 unit masih utuh. 9 bulan 7 40 unit, kemudian 15 bulan 7 masih 20 unit. Nah, sekarang harga pokok yang dipakai tanggal 20 bulan 7, jadi harga pokok yang dipakai tanggal 20 bulan 7 terdiri atas pembelian tanggal 9 bulan 7 sebanyak 40 unit, ya, 40 unit, dan tanggal 15 bulan 7 sebanyak 20 unit, ya, 20 unit saudara-saudara sekalian. Oke, kita ada mungkin kita lebih jelas lagi. Jadi gini, ini adalah yang tadi, ini ada 20 unit, kemudian pembelian 5 bulan 7 20 unit, kemudian 9 bulan 7 40 unit, dan 15 bulan 7 adalah 20 unit. Jadinya nanti kita simpulkan yang dipakai adalah 40 unit dan 20 unit. Ya, jadi semacam itu namanya force in, last in, force out, saudara-saudara. Kemudian bagaimana dengan rata-rata tertimbang, ya, rata-rata tertimbang.
Metode ini setiap saat menghitung rata-rata harga pokok unit dan menggunakan rata-rata sebagai harga pokok bahan yang digunakan. Selanjutnya baru diaplikasikan. Contohnya sebagai berikut, saudara-saudara. Jadi ini nanti di rata-rata semua agar ketahuan per unitnya. Tidak 15, 16, 17, 18 nanti per unitnya akan diketahui. Tapi berdasarkan ini nanti di rata-rata dulu baru digunakan di sini. Jadi ini di rata-rata dulu baru digunakan ini. Kemudian yang di sini rata-rata dulu baru digunakan gini. Begitu maksudnya saudara-saudara sekalian. Oke ya. Pertama kita lihat saldo persediaan saat itu terdiri dari 20 unit. Pembelian tanggal 50 unit. Yang pertama kali kan 15, saudara. Kemudian kan beli lagi terus 50 pada tanggal 5 bulan 7. Jadi ini terdiri dari 20 unit kali harganya 15, 300, 50 unit kali 16, 800, 70 unit dapat ini. Rata-rata tertimbangnya bagaimana? Ya ini dibagi 70, semacam ini. Jadi harga pokok yang digunakan pada tanggal 6 bulan 7, piro? Ya 30 dikalikan rata-rata, itu namanya rata-rata tertimbang. Ini ketemu ini. Itu saudara-saudara. Nah tanggal 20 bulan 7 bagaimana? 20 bulan 7, ya demikian. Saldonya tinggal 40 unit, 15,71. Dari mana ini? Yang tadi, saudara. Yang ini loh. Nah. Kemudian 40 unit harganya 17. Ini masih utuh. 17 yang. 18 masih utuh dengan harga yang belum dirata-rata. Akhirnya ini harus dirata-rata. Kalau dijumlah ini 100 unit sekian. Kemudian rata-rata tertimbangnya adalah ini dibagi 100 unit sama dengan 16,68. Ini boleh 16,69 didekatkan lah. Harusnya didekatkan ke 70 lah. 16,70 tapi di buku yang saya ambil itu kok begitu. Ini harusnya 16,68 di rata-ratakan jadi 16,70 lah. Sehingga nanti bahan yang digunakan adalah 60 kali 16,70. Kayaknya begitu. Itu saudara yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini akan memberikan ya setidak-tidaknya bisa digunakan untuk mempertajam. Tapi kalau ada sesuatu nanti kita diskusikan, barangkali masih ada salah saya dalam mengambil tanggal-tanggalnya. Itu yang bisa saya sampaikan saudara-saudara. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.